Tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa bukan pertama kali terjadi. Dalam 2 bulan terakhir saja, setidaknya ada 3 kasus kekerasan perundungan yang dilakukan sesama santri dan berakibat fatal. Kita akan bahas bersama Komisioner KPAI Retno Listriarti, yang sebelumnya kami juga sudah menghubungi Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak, namun hingga saat ini masih belum ada respon. Selamat malam, Ibu Retno, apa kabar? Ya, selamat malam. Alhamdulillah kabar baik, Mas. Alhamdulillah kabar baik ya. Namun tidak ada kabar baik di pondok pesantren ini karena kekerasan di pondok pesantren bukan kali pertama terjadi. KPAI melihatnya seperti apa nih? Ya, pertama tentu kami menyampaikan duka mendalam ya pada keluarga korban. Yang kedua tentu sebuah keprihatinan untuk sekian kalinya. Ini sebenarnya udah apa ya? Artinya udah bukan kasus yang pertama ya. Terjadi perundungan, kekerasan seksual, juga sebenarnya hal yang kekerasan verbal pun sebenarnya kerap terjadi gitu. Dan banyak sih sebenarnya laporan seperti itu. Maka tadi kalau keterangan Menteri Agama menyatakan tidak bisa mencampuri, nah itu negara kan harus hadir. Gimana untuk tidak mencampuri? Ada 30.000 lebih pesantren loh. Nah 30.000 pesantren ini ya kan berada izinnya tadi, seperti Pak Menteri katakan. Izinnya itu ada di Kementerian Agama. Nah, kalau udah ngasih izin, ya harus memberikan pengawasan. Setidaknya harus membangun regulasi negara. Jadi pendidikan ini kan ada di 2 tempat. Pertama di bawah Kemendikbud, yang disebut dengan sekolah. Lalu ada di bawah Kemenak, yang disebut dengan pondok pesantren dan madrasah. Nah, tentu saja, ya walaupun dia sebuah lembaga otonom, ada undang-undang pesantren loh, kita harus merujuk ke sana juga. Yang kedua, pendidikannya berada di bawah tanggung jawabnya Kementerian Agama. Lalu anak-anak yang berada di bawah pondok pesantren, siapa yang akan melindungi? Kalau negara tidak hadir melalui regulasi misalnya. Memang tidak bisa masuk itu ketika berbicara apa. Tapi ketika kemudian melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, harusnya bisa dilakukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aja ngelakuin kok lewat regulasi yang bernama Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan di bawah Kemendikbud. Nah sekarang Kementerian Agama semestinya bisa melakukan hal yang sama. Jadi dia harus punya regulasi untuk melindungi anak-anak, ya pencegahan dibangun dan juga penanggulangan jika terjadi kekerasan. Nah disitulah negara bisa hadir gitu. Seperti apa kehadiran negara ketika terjadi kasus seperti ini? Dan tadi kan disebutkan ada 3 yang mengalami, tapi 1 kemudian meninggal, 2 tidak. Nah 2 ini juga kan pasti mengalami tekanan. Dia juga mengalami psikologi ya, psikis. Melihat kekerasan, menerima kekerasan, kemudian temannya meninggal, itu pasti ada sesuatu yang secara psikologi mentalnya kena dan bisa tidak sehat. Jadi anak-anak ini pun harus direhabilitasi. Siapa kemudian psikolog yang bisa masuk ke pondok pesantren? Nah ini harusnya negara hadir. Jadi Kementerian Agama harus memberi ruang itu di dalam aturannya. Seperti bagaimana Permendikbud juga menyatakan bahwa anak-anak itu berhak mendapat rehabilitasi kalau dapat kekerasan. Nah ketika disebutkan dalam regulasi kan bisa masuk. Pesantren kan bukan tempat tertutup yang nggak bisa dimasuki. Kalau terjadi tindak pidana seperti ini dan kalau terjadi anak-anak kita yang dititipkan ya, kan pengasuhannya pindah nih ke pesantren. Berarti anak-anak kita dititipkan nih 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, mungkin pulang cuma 6 bulan sekali ke rumah. Jadi harusnya negara hadir untuk membangun sistem pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di pondok pesantren juga. Baik, pencegahan memang penting supaya tidak terulang kembali begitu ya. Tapi kalau kita bicara dari kacamata KPAI sebenarnya apa yang membuat anak ini rawan mengalami kekerasan di lingkungan pesantren? Apakah memang karena hukuman yang ringan misalnya hanya memanggil orang tua dalam kasus perundungan atau bullying, atau yang terparah hanya dikeluarkan dari pesantren? Iya, pertama harusnya ya kemudian misalnya tadi ya tindakan dikeluarkan, apakah menyelesaikan masalah, apa kekerasannya bisa berhenti gitu ya. Karena anak sudah melakukan tindakan, karena yang saya dapat info ya, itu kan dipukul dengan diduga ada pemukulan dengan satu benda, kemudian mengenai leher si korban. Leher itu kan ada 7 tulang ya. Kemudian di situ ada saraf, namanya saraf pernapasan. Jadi ketika dia mengalami luka, itu bisa mengganggu sistem pernafasan. Nah harusnya juga, karena kata orang tuanya udah nggak bisa ditegakin juga kepalanya kan. Jadi seperti ada sesuatu yang patah. Nah ini kan harusnya kalau ada situasi di mana anak
jatuh, kemudian atau ada pukulan, tendangan, atau mungkin satu benturan pada leher, itu harusnya nelpon rumah sakit terdekat, medis datang gitu ya, tim medis, kemudian mengangkat kepalanya tuh berbeda gitu ya, agar tidak tambah menyiksa atau menyakiti si anak korban ini. Nah ini apakah itu dilakukan atau tidak? Ini kan juga harus ada evaluasi ya. Nah lalu kalau menurut kami gitu ya, kalau melihat kejadian kekerasan ini kenapa kerap terjadi, ya karena pesantren itu kan luas ya, santrinya banyak, tapi pengawasannya dilakukan oleh santri-santri senior. Apakah santri-santri senior ini melakukan pengawasan dengan tepat? Nah lalu apakah pengasuhan yang kita pindahkan ke pondok pesantren ini bisa ngejamin bahwa anak-anak itu akan terlindungi dan pengasuhannya mengganti orang tua. Nah ini yang menurut saya penting dievaluasi. Ini momentum. Kalau sebuah pondok pesantren besar dan modern seperti Gontor saja ada seperti ini, nah khawatir gitu. Bagaimana dengan pondok-pondok pesantren yang lain? Karena laporan-laporan terkait pondok-pondok pesantren terkait dengan kekerasan, ya perundungan, kekerasan seksual kan juga banyak gitu. Ini harusnya Kementerian Agama melihat ini, mengevaluasi ini, dan momentum membenahi dengan regulasi. Ingat Pak Menteri, ada konvensi hak anak loh. Kemudian kita ada undang-undang perlindungan anak. Jadi lindungi anak-anak kita dengan sistem pencegahan ya lewat regulasi. Kalau negara hadir dengan regulasi. Kalau regulasinya aja nggak ada, terus kalau kejadian begini gimana gitu? Bagaimana menindaklanjuti? Gimana mau menanggulangi? Lalu gimana membangun sistem pencegahan agar tak terulang? Sementara panduannya nggak ada, juknisnya nggak ada, SOP-nya nggak ada. Saya rasa ini ada banyak anak di pondok pesantren, ya kita harus melindungi gitu. Sebagaimana contohnya Kemendikbud ya, melindungi anak-anak muridnya di bawah atau peserta didiknya di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Oke, berarti regulasi penting sekali nih untuk melindungi anak-anak kita di pesantren begitu ya. Tadi Bu Retno juga mengatakan bahwa ada hubungan mengenai senior dan juga junior, yang senior membimbing juniornya. Apakah memang bisa mungkin? Tapi yang terjadi di Jombang ini kan memang kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya. Nah, sebenarnya bagaimana cara menghilangkan tradisi kekerasan antara senior dan junior ini menurut KPAI? Ya emang sulit ya, ini pasti ya, apalagi kalau situasinya anak-anak ini misalnya kan tidak ada orang tua semuanya ya. Lalu ada siswa senior diberi kuasa gitu ya. Tapi ada nggak pengawasan lain? Apakah senior-senior ini kemudian bisa melakukan tindakan apa? Ada nggak batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Ya jadi pengawasannya dalam bentuk apa kepada adik-adik juniornya? Apakah membimbing? Kalau kemudian ada kesalahan yang dilakukan, apakah si kakak senior berhak untuk memukul, untuk melakukan satu tindakan main hakim sendiri ini, tanpa kemudian duduk bersama dengan orang dewasa, ya artinya yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan di pondok pesantren itu, apakah kemudian duduk bersama, dilihat anak itu semua didengar, tabayun lah, ada apa ini, gimana, jangan-jangan sebuah kesalahpahaman. Penyelesaiannya harus duduk bersama, menggunakan mulut, bukan menggunakan tangan, kaki, otot, bukan gitu. Nah, ini apakah budaya ini ada? Nah, siapa kemudian yang memberi kewenangan kepada senior-senior ini untuk melakukan tadi? Ini kan kasusnya habis perkemahan ya, perkemahan Kamis Jumat. Lalu ada kesalahpahaman katanya. Entah itu peralatan yang hilang atau apa, tidak tahu nih ya, kita tunggu polisi. Tapi ini kemudian terjadi pemukulan kepada si korban yang kemudian meninggal. Lalu ada 2 teman korban lagi yang juga mengalami kekerasan. Nah, tapi ini juga harus diusut nih, 2 anak yang mengalami kekerasan itu seperti apa. Jangan hanya mengusut yang meninggal juga. Dan satu lagi, saya rasa anak ini kesalahannya tidak berdiri sendiri. Anak-anak ini, anak-anak pelaku ini, ada kontribusi lingkungannya. Kok bisa terjadi pemukulan itu? Kok bisa ya demikian dilakukan kekerasan itu? Di mana pengawasannya gitu? Ini kan harusnya orang dewasa di sekitar anak ikut bertanggung jawab. Pondok pesantren juga ikut bertanggung jawab, orang kejadiannya juga di dalam. Ya, jadi jangan semuanya ditimpakan kepada anak-anak pelaku juga. Anak-anak pelaku melakukan ini ya karena tadi pengawasan yang kami duga lemah. Ini harusnya momentum, mengubah, mengoreksi, memperbaiki ya. Tidak bisa bilang, oh kami nggak bisa masuk. Nah sementara pemerintah ngasih izin, pemerintah ngasih bantuan, kok bisa-bisanya pemerintah tidak bisa masuk untuk mengatur dengan regulasi. Kan aneh gitu. Oke, baik Bu Retno, ini kan yang
Yang terjadi di sini adalah sesama santri begitu ya pelakunya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang begitu? Ya, pertama KPAI kan memang lembaga pengawas ya. Kami punya kewenangan yang juga terbatas. Tapi ini kan di dalam pesantren, kalau dia usia anak tentu berada di bawah pengawasan kami juga. Nah, kami kan mengawasinya nih tentu saja kepada pihak pemerintah ya, yang bertanggung jawab ya terhadap anak-anak ini yang berada di pondok pesantren. Ya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana menangani dan lain-lain. Kan tidak bisa, mari kita tunggu polisi, mari ya ini marinya adalah next ke depan. Bagaimana ngelindungin anak-anak ini? Kalau kami sudah berkali-kali ya, saya juga di berbagai media dari kasus-kasus sebelumnya sudah mengatakan, ini saatnya Kementerian Agama segera melahirkan regulasi bagi perlindungan. Anda memberi izin, harus bertanggung jawab mengawasi. Anda memberi bantuan-bantuan, mestinya Anda berhak juga untuk mengatur, tanda petik ngaturnya adalah bukan manajemennya di dalam arti kata hal-hal yang sifatnya bukan urusan negara, tapi bahwa ya misalnya cara mengajar dan lain-lain, ya itu kewenangannya pesantren. Tapi melindungi anak-anak, memastikan anak-anak terpenuhi haknya, misalnya ya hak untuk istirahatnya, hak mendapat makanan yang bergizi, jangan-jangan nih makanannya gimana, pernah dipantau nggak untuk anak-anak ini? Ya ini dan termasuk dari berbagai bentuk kekerasan gitu ya. Jadi kita ini mari sama-sama punya itikat baik ngelindungin anak-anak. Mari benahi, udah terlalu banyak gitu ya di akhir-akhir ini termasuk kekerasan seksual. Mari kita benahi. Karena tadi kalau anak mendapat kekerasan, ada nggak sih sistem pengaduan di pondok pesantren yang juga akan nangani dengan baik, melindungi korban, melindungi saksi? Ada nggak gitu? Nah kalau nggak ada, mari buat regulasinya, buat SOP-nya, sehingga seluruh pesantren akan melakukan hal yang sama. Karena ini pakai undang-undang ya, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang Indonesia juga menandatangani konvensi anti penyiksaan. Nah ini hal-hal yang saya rasa tidak ada salah ya, justru harus dilakukan oleh Kementerian Agama ya untuk bisa membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bagi upaya melindungi anak-anak kita. Baik, ini merupakan waktu yang tepat begitu ya supaya tidak ada korban berikutnya. Lantas Bu Retno, ini bagaimana begitu ya cara agar membuat anak juga bisa merasa nyaman belajar di pesantren, orang tua juga bisa yakin untuk menitipkan anak mereka di pesantren tanpa takut sang anak untuk mengalami kekerasan di sana? Ya, pertama orang tua harus dibukakan ruang untuk ikut melakukan pengawasan. Setidaknya terhadap anaknya, misalnya melalui apa? Komunikasi. Jadi kalau nggak boleh bawa handphone, setidaknya anak-anak ini punya waktu seminggu, misalnya seminggu 2 kali, apakah di Sabtu dan Minggu, berkomunikasi dengan orang tuanya, lewat telepon misalnya yang disediakan oleh pondok pesantren untuk dihubungi, atau melalui Zoom. Jadi ada komputer atau handphone yang anak-anak tuh bisa Zoom, bisa melihat orang tuanya, orang tua bisa melihat dia. Dengan demikian orang tua juga bisa tahu kalau anaknya, kok anakku kayaknya ada sesuatu ya, misalnya kok nampak lelah, kok jadi kurusan, kok kemudian ada luka misalnya, atau secara psikologis misalnya terkena nih kesehatan mentalnya, itu terlihat gitu. Itu pertama orang tua. Yang kedua, orang tua sebelum menitipkan anaknya pastikan bagaimana rekam jejak di pondok pesantren itu, punya nggak sistem pengaduan, punya nggak CCTV di tempat-tempat blank spot, lalu pastikan bagaimana sebenarnya pengawasan di ruang yang begitu luas dengan santri yang begitu banyak. Saya rasa ini kontrolnya jadi di orang tua. Anda berani nggak menitipkan anak-anak, berani menitipkan anak-anak Anda, ya artinya Anda yakin bahwa pengasuhan Anda yang akan dipindahkan kepada pondok pesantren ini tepat, bahwa pengasuhannya bagus, bahwa pengasuhannya ini akan melindungi anak-anak kita gitu. Jadi kalau Anda ragu dan tak yakin, ya sebaiknya orang tua tidak menitipkan. Ya, tapi kalau memang bisa dipastikan rekam jejak dan lain-lain, ya nggak masalah, karena banyak juga pondok pesantren yang punya sistem yang bagus. Baik, kalau begitu kita tunggu bagaimana regulasinya supaya bisa menjaga anak-anak santri-santri, santriwan, santriwati untuk bisa tenang belajar di sana, orang tua juga bisa tenang menitipkan anak di sana tanpa adanya kekerasan di pesantren. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat malam.